Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas matematika bersama Ustadz Aji. Fokus di PTS Gasal pada soal menjodohkan. Baik, yang pertama, kisi-kisinya adalah mengenal pola. Pola yang pertama adalah pola persegi. Kalau kita perhatikan, di sini ada barisan 1, 4, 9, 16. Maka suku berikutnya adalah, nah di sini suku pertamanya itu didapatkan dari 1 kuadrat. Suku kedua mendapatkan 4 ini adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat. Sedangkan suku ketiganya adalah 3 kuadrat. Begitu juga dengan suku keempat, maka suku kelimanya adalah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25. Jadi pola persegi itu adalah merupakan barisan bilangan kuadrat dari suku pertama sampai suku ke N. Kemudian kita lihat untuk pola persegi panjang, suku pertama ini 2, ini didapat dari 1 kali 2. Sedangkan suku keduanya 6, itu suku kedua dikali 3. Hasilnya 6. Sedangkan 12 saya taruh di atas, suku ketiga kali 4. Kita lihat polanya ya. Sedangkan 20 ini suku keempat itu didapat dari 4, suku keempat kalikan 5. Maka untuk mengisi titik-titik ini dapat kita isi dengan 5 kali 6. Hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah 30. Sedangkan kita lihat untuk pola yang ketiga ini 1, 1, 2, kemudian 3, 5, 8. Nah, untuk mengisi titik-titik ini berapa? Kita lihat, ternyata 1 tambah 1 itu hasilnya 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan suku selanjutnya itu adalah hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Kalau untuk mengisi titik-titik ini berarti hasil penjumlahan 5 dengan 8. 5 ditambah 8 adalah 13. Baik, untuk berikutnya, kisi-kisi berikutnya adalah menentukan barisan aritmatika dan barisan geometri jika diketahui rumus maupun rasionya. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama, barisan bilangan yang memiliki rumus UN atau suku ke N itu 3N ditambah 2 adalah. Kalau Ananda dapat soal seperti ini, maka cara pengerjaannya adalah langkah pertama, ambil N sama dengan 1. N sama dengan 1. Nah, kalau N-nya sama dengan 1 berapa? Kita masukkan. N-nya ini diganti 1. Jadi selalu 1 ya. Kita mulai dengan 1. Karena kita harus menentukan barisan bilangan pada suku pertama. Maka kita ganti N-nya jadi 1. 3N artinya 3 kali N. Berarti 3 kali 1 ditambah 2. 3 dikali 1 ditambah 2. Itu hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya N sama dengan 2. Nah, sekarang kalau N-nya sama dengan 2 berarti 3 kali 2 ditambah 2. Menggunakan rumus yang sama ya, yang 3N plus 2 ini. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 3 kali 2 adalah 6. 6 tambah 2
Maka barisan bilangan yang memiliki rumus UN sama dengan 3N plus 2 adalah, kita tulis ini hasilnya 5. Jadi 5 barisannya adalah 5,8. Nah, ternyata ini selisihnya 3. Berarti selisihnya 3 lagi, 8 tambah 3, 11. Kemudian 14, selalu punya beda atau selisih 3, 14. Kemudian 17. Dan seterusnya. Ini untuk jawaban yang atas. Jadi barisan bilangan yang memiliki rumus suku ke N 3N ditambah 2 itu adalah 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menentukan barisan bilangan yang memiliki rasio 3. Ini contoh saja. Kalau rasio 3 ya pertama kita tulis dulu 3. Nah, rasionya 3 berarti dikalikan dengan 3 ini suku pertamanya. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3, 27. Kemudian 27 kali 3, 81. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya suku pertamanya 2. Misalnya 2 suku pertamanya, bukan 3 kalau 2. Ya sama. Karena rasionya 3 berarti 2-nya ini dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, berapa? 54. Dan seterusnya. Seperti itu. Untuk berikutnya, menentukan deret aritmatika. Contoh, jumlah bilangan kelipatan 5 antara 0 dan 100. Jadi Ananda diminta menghitung semua bilangan kelipatan 5 antara 0 dan 100 kemudian dijumlahkan. Itulah deret. Hati-hati, di sini ada kata antara. Kalau antara berarti 0 dan 100 tidak ikut. Maka cara menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu kelipatan 5 di atas 0. Ya berarti 5, kemudian 10, kemudian 15, dan seterusnya sampai kelipatan 5 tapi di bawah 100. Di bawah 100 itu berapa? Ya 95. Nah, angka yang pertama dengan yang terakhir ini langsung dijumlahkan. Berapa ketemunya? Jadi 5 ditambah 95. Ini ya, selalu begini. Jadi suku pertama ditambah suku ke N. Kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 2, selalu bagi 2. Nah, untuk mengisi yang bagian atas atau pembilangnya, perhatikan caranya. Nah, suku pertamanya tadi kan 5. Karena kelipatan 5, maka yang suku pertama ini dibagi 5. Berarti 5 yang saya lingkari dibagi dengan 5 untuk kelipatan. Jadi 5 yang bagian atas ini adalah suku pertamanya. Sedangkan 5 bagian bawah ini adalah kelipatan 5 ini. Kelipatan 5 yang ini, kelipatan 5 atas. Maka sama dengan 1. Kemudian yang 95 ini suku terakhirnya juga sama. Berarti 95 dibagi dengan 5 juga. Ketemunya berapa? 19. Maka rumusnya untuk menentukan bagian pembilang adalah hasil dari pembagian ini 19 dengan 1 itu kita kurangi. Selisihnya berapa? 19 kurangi 1. Berapa ini? 18. Maka yang kita tulis di sini adalah 18 selalu ditambah dengan 1. Selalu ditambah 1.
Bagaimana kalau ini hasilnya 15? Ya 15 ditambah 1. Kalau hasilnya 50, ya berarti 50 ditambah 1. Sama dengan, nah kita kembali ke soal ya. Ini sudah kita hitung, kita silang saja. Biar nggak mengganggu. 18 tambah 1 itu 19. Dibagi 2. Dikali 5 tambah 95 itu 100. Nah, kemudian 100 bagi 2 adalah 50. Hasilnya adalah 19 kali 50. Ketemunya adalah 950. Inilah jawabannya. Menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan barisan geometri. Contohnya, tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Potongan terpendek itu 3 cm dan terpanjangnya 243 cm. Hitung panjang potongan tali ketiga. Nah, kalau soal seperti ini, maka cara menyelesaikannya adalah karena dipotong menjadi 5 bagian, kita tulis dulu potongan pertama, potongan kedua, potongan tali ketiga, potongan tali keempat, dan potongan tali kelima. Kemudian terpendeknya berapa? 3. Berarti kalau potongan terpendek itu adalah potongan pertama, 3 cm. Kemudian terpanjangnya 243, berarti di sini. 243. Kita lihat angka-angkanya ini ternyata ganjil semua. Maka kita coba, karena geometri, maka kita gunakan rasio, pembandingnya adalah 3. Jadi rasio itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, dan seterusnya. Bisa 2 juga, bisa 4. Kebetulan dalam hal ini kan ganjil. Kalau ganjil biasanya rasionya 3, kalau enggak 5, dan seterusnya. Kita coba yang 3 dulu. Artinya 3 suku pertama ini dikali dengan rasionya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Nah, sekarang 81 dibagi 3, itu apakah hasilnya 243? Ternyata benar. Jadi 81 dikali 3 adalah 243. Maka panjang potongan tali ketiga adalah, ya ini urutan ketiga ini, adalah 27 jawabannya. 27 cm. Selanjutnya, menentukan beda dari sebuah barisan aritmatika. Contohnya adalah, diketahui suku ketiga dan suku keenam barisan aritmatika berturut-turut adalah 7 dan 13. Tentukan beda barisan bilangan tersebut. Kalau Ananda menemui soal seperti ini, maka caranya adalah, karena suku ketiga dan suku keenam yang diketahui, kita tulis suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Karena hanya sampai suku keenam saja, dimulai dari suku ketiga. Maka kita tulis suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Suku ketiganya berapa? 7. Di sini 7. Kemudian suku keenamnya adalah 13. Hati-hati, ini adalah barisan aritmatika, bukan barisan geometri. Kalau barisan geometri itu menggunakan rasio, tapi kalau barisan aritmatika itu menggunakan beda. Nah ini beda. Maka kita coba bedanya 2 dulu, jangan 1 ya. Kita mulai dengan 2. 7 ditambah 2, kalau beda itu ditambah bukan dikali. 7 ditambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Apakah 11 tambah 2 itu hasilnya 13? Ternyata benar.
Maka dapat kita simpulkan bahwa beda barisan bilangan tersebut adalah 2. Ini jawabannya. Kisi-kisi berikutnya adalah menentukan letak kuadran suatu titik pada koordinat kartesius. Nah, ini ada 4 contoh. Contoh yang pertama, tentukan titik 3,5 ini terletak pada kuadran berapa. Kemudian yang kedua, titik negatif 2,8 itu terletak pada kuadran titik dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk titik 3,5 terletak pada kuadran. Nah, kita lihat absis. Absisnya dan ordinatnya ternyata positif. Kalau absis dan ordinatnya positif, maka dia berada di kuadran 1. Kemudian yang kedua, sekarang kita lihat di sini absisnya negatif 2 ya, negatif 2, sedangkan ordinatnya adalah positif. Ketika absisnya negatif, sedangkan ordinatnya positif, itu berada di kuadran 2. Jadi kalau kuadran pertama tadi semua positif, sedangkan kuadran 2 itu absisnya negatif, tapi ordinatnya positif. Jadi itu terletak di kuadran 2. Untuk yang soal ketiga, ternyata absis dan ordinatnya sama-sama negatif. Yang depan negatif juga yang belakang negatif. Kalau keduanya negatif, itu selalu berada di kuadran 3. Dan yang terakhir, ketika absisnya positif, tapi ordinatnya negatif, maka titik itu terletak pada kuadran 4. Silakan. Rumus ini dikuasai agar besok Anda bisa mengerjakan dan tidak kesulitan. Berikutnya, menentukan kedudukan titik pada kartesius. Contoh. Koordinat titik yang terletak 4 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini hati-hati jangan sampai terbalik ya. Kita tulis semua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, titiknya itu adalah, kita lihat. Yang dilihat adalah yang terhadap sumbu Y dulu. Ini, yang belakang ya, jangan yang depan. Maka dia 3, baru yang depan tadi, yang awal 4 satuan dari sumbu X, kita tulis 4, jadi dibalik 3,4. Kemungkinan yang kedua, titik yang kedua itu negatif 3,4. Angkanya sama, tapi tandanya yang berbeda. Kemudian kemungkinan yang ketiga, titik yang dimaksud itu adalah negatif 3, negatif 4. Dan yang terakhir, kemungkinan yang terakhir adalah titiknya adalah 3, negatif 4. Nah, jadi nanti silakan mana yang cocok. Tinggal pilih salah satu di antara keempat kemungkinan ini. Ini contoh saja. Sedangkan nanti di soal Ustaz tidak tahu ya berapa jaraknya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Intinya yang harus Anda perhatikan adalah terhadap sumbu Y dulu. Maka dia sebagai absis. Kemudian yang terhadap sumbu X, dia sebagai ordinat. Ordinat itu yang belakang, sedangkan absis itu yang depan. Baik, untuk kisi-kisi berikutnya adalah menentukan koordinat titik jika diketahui absis dan ordinatnya. Maka kalau menemui soal seperti ini, cara mengerjakannya adalah kita lihat terlebih dahulu absisnya ya. Absisnya berapa di sini yang soal pertama? Yaitu 3 kan? 3 ini. Maka koordinat titiknya adalah 3, ordinatnya berapa? 5. Ya udah, kita tulis saja 3,5. Karena positif semua ya kita tulis positif semua. Sekarang nomor 2 contoh lain.
koordinat titik yang memiliki absis negatif 2 dan ordinatnya 4. Maka ya koordinatnya adalah, kita ikutin aja, absisnya negatif 2 dan ordinatnya 4. Sudah, seperti itu aja, selesai. Untuk selanjutnya, di soal prediksi yang terakhir, di soal menjodohkan adalah koordinat titik pusat. Jadi siswa dapat menentukan koordinat titik pusat pada koordinat kartesius. Nah, ini udah. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi koordinat titik pusat pada bidang kartesius itu ya hanya satu. Berapakah itu? Yaitu 0,0. Kalau kita gambar seperti ini. Ini sumbu Y. Maaf, ini enggak lurus ya, sumbu Y. Sedangkan ini sumbu X. Sumbu X. Nah, inilah koordinat titik pusatnya itu di sini. Ini titik O atau titik 0,0. Jadi, yang namanya koordinat titik pusat pada bidang kartesius itu ya 0,0. Baik, terima kasih Anda semuanya yang sudah memperhatikan dan menyimak dengan baik apa yang Ustadz presentasikan ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa membantu Anda dalam belajar dan lebih siap dalam menghadapi PTS Gasal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.